Bai'atur Ridwan ini adalah perintah Allah, dan isinya itu adalah berisi perjanjian untuk menjalankan syariat Allah. Saya ulangi lagi agar bisa dipahami. Secara zahir itu yang terlihat oleh mata kita, para sahabat ketika itu membaiat siapa? Melakukan perjanjian dengan siapa? Pada Rasulullah, dengan Rasulullah. Zahirnya terlihat seperti itu. Tetapi siapa yang memerintahkan mengadakan baiat itu? Allah. Lalu isinya apa baiat itu? Isinya adalah untuk taat kepada syariat Allah. Itu isinya. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, yang bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikannya. Semata-mata nikmat itu Allah berikan kepada kita sebagai fadlun minhu, sebagai karunia darinya, sehingga tidak ada sikap kita yang terbaik kecuali dengan bersyukur kepadanya, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat-nikmat tersebut.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, taufik, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian tafsir ayat-ayat akidah pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Fatah ayat 10. Penafsiran surat Al-Fatah ayat 10 masih terkait dengan penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu wahai Muhammad, innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya mereka itu membaiat Allah, yadullahi fawqa aydihim, perjanjian Allah itu di atas perjanjian mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi, barang siapa yang mengingkari janjinya, maka dia telah mengingkari janji pada dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada, dan barang siapa yang menepati janjinya, Allah ahada alaihullah fasayu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan memberikannya pahala yang sangat besar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang berbahagia, di awal ayat ini dijelaskan Allah berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yang terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu wahai Muhammad itu sesungguhnya mereka telah membaiat Allah. Maksudnya bagaimana? Perlu untuk mengetahui maksud dari ayat ini, kita perlu mengetahui tentang konteks ayat ini. Artinya ayat ini turun dalam rangka apa? Apa sebab dari turunnya ayat ini? Baru kemudian kita akan mengetahui maksud daripada ayat ini. Perlu untuk diketahui bahwa konteks dari ayat ini adalah peristiwa Bai'atur Ridwan. Peristiwa tentang Bai'atur Ridwan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat yang ketika itu jumlahnya sekitar 1.500 sahabat, berada di Hudaybiyah, sehingga lebih atau sering dikenal dengan istilah Bai'at Hudaybiyah atau Bai'atur Ridwan.
Disebut Baiat Hudaybiyah karena tempat baiat itu ada di Hudaybiyah. Disebut juga dengan Baiatur Ridwan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menerima baiat dari umat Islam. Baiat itu apa? Semacam membuat perjanjian. Rasulullah bersama para sahabat itu membuat semacam perjanjian. Di antara isi perjanjian itu adalah bahwa mereka umat Islam, para sahabat yang jumlahnya 1.500 orang ketika itu berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk tidak melarikan diri dari memerangi orang-orang kafir Quraisy. Itu diantara perjanjian yang disampaikan oleh para sahabat ketika itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bersama-sama berjanji kepada Nabi bahwa mereka nggak akan lari nanti ketika berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu isi dari Baiatur Ridwan, salah satunya itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kok disebut dengan Ridwan? Ridwan itu kan yang berasal dari apa? Ridha Allah. Kenapa kok disebut dengan Ridwan? Karena memang orang-orang yang hadir dalam Baiatur Ridwan, orang-orang yang hadir dalam Baiatur Ridwan, kemudian mereka itu memenuhi janjinya tersebut, maka mereka dikhabarkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meridhoi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatah yang sama, yaitu ayat 18, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah telah benar-benar ridho terhadap orang-orang mukmin. Id yubayi'unaka, ketika mereka orang-orang mukmin itu membaiat kamu tahta syajarah, di bawah sebuah pohon. Nah, ini ayat ini mengkhabarkan kepada para sahabat ketika itu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridha terhadap orang-orang yang mengikuti Baiatur Ridwan. Maka baiat ini kemudian disebut dengan Baiatur Ridwan karena orang-orang yang ikut dalam Baiatur Ridwan itu langsung ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu ridha terhadap mereka. Dan ini sebuah keberuntungan, sebuah kebaikan yang langsung diterima oleh mereka para sahabat yang mengikuti Baiatur Ridwan. Bagaimana mereka tidak beruntung sementara telah turun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Apa artinya diridhai oleh Allah? Artinya dia akan masuk surga nanti di akhirat. Kalau seseorang itu sudah dipastikan bahwa dia adalah orang yang mardiyun, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka artinya mereka akan mendapatkan keselamatan. Ada nas yang menjelaskan tentang bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua kita itu ada nas yang menjelaskan tentang itu. Memang orang yang beragama dengan agama Islam, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Tetapi seseorang tidak bisa memastikan apakah dia nanti akan mati dalam keadaan muslim atau tidak. Sementara mereka, orang-orang yang ikut dalam Baiatur Ridwan, mereka ada ayat yang turun
menjelaskan, mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ridho terhadap mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks dalam ayat ini, ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, itu adalah berbicara tentang apa? Tentang bai'atur ridwan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah. Nah, di antara isinya adalah janji mereka untuk tetap setia, untuk nanti tidak akan lari dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikatakan dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu wahai Muhammad di Hudaybiyah, sesungguhnya mereka itu telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka yang melakukan perjanjian kepada Rasulullah itu seakan-akan membaiat atau membuat perjanjian kepada Allah. Bukan artinya bahwa Rasulullah itu Allah, bukan. Nah, tetapi seakan-akan orang yang membuat perjanjian kepada Rasulullah itu membuat, mereka telah membuat perjanjian kepada Allah. Itu artinya. Nah, karena bisa jadi seseorang salah paham ketika dikatakan orang-orang, secara zahir dalam ayat ini kan dikatakan orang-orang yang membaiat kamu wahai Muhammad itu sesungguhnya membaiat Allah. Orang-orang yang membuat perjanjian kepadamu wahai Muhammad itu sesungguhnya mereka itu membuat perjanjian kepada Allah. Nah, kalau dipahami sekilas, nanti seseorang bisa salah paham mengatakan, oh kalau begitu Rasulullah itu adalah Allah, karena yang membuat perjanjian kepada Rasulullah itu berarti membuat perjanjian kepada Allah. Itu karena apa? Karena pendeknya pemikiran. Nah, karena pendeknya pemikiran, tidak panjang, itu bisa seperti itu. Padahal kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullahi wa Rasuluhu. Beliau itu hamba Allah, beliau makhluk ciptaan Allah dan asyraful makhlukat, makhluk yang termulia, makhluk ciptaan Allah, tetapi beliau adalah ciptaan Allah yang termulia. Beliau manusia, tetapi tidak seperti kita. Karena apa? Beliau mendapatkan wahyu kenabian. Beliau adalah Nabiullah, Rasulullah, afdalul makhlukat. Dari sisi bahwa beliau itu manusia, memang manusia. Qul innama ana basyarun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia. Artinya beliau lahir sebagai manusia, memiliki bapak, memiliki ibu. Beliau juga memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi sifat kemanusiaan seorang nabi adalah yang tidak mengurangi derajat mereka sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Nah, tetapi yang membedakan bahwa mereka itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah adalah Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan utusan Allah, bukan Al-Khaliq, bukan pencipta, bukan Allah. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah pencipta alam semesta ini, pencipta Nabi Muhammad dan pencipta seluruh alam ini. Nah, jadi ketika dikatakan dalam ayat ini, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, artinya sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu wahai Muhammad dalam bai'atur ridwan itu mereka seakan-akan mereka membaiat Allah, seakan-akan mereka membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari ayat
tersebut. Karena apa? Secara zahir yang terlihat, orang-orang mukmin ketika itu membaiat siapa? Membaiat Rasulullah. Secara zahir mereka membaiat satu persatu, mereka membaiat Rasulullah dengan meletakkan tangan mereka di tangan Rasulullah. Itu secara zahir terlihat mereka memang yang dibaiat adalah Rasulullah. Mereka membuat perjanjian dengan Nabi. Zahirnya seperti itu yang terlihat. Bukan mereka membaiat Allah dari sisi zahir yang terlihat dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Tetapi bai'atur ridwan ini adalah perintah Allah. Bai'atur ridwan ini adalah perintah Allah. Dan isinya itu adalah berisi perjanjian untuk menjalankan syariat Allah. Saya ulangi lagi agar bisa dipahami. Secara zahir itu yang terlihat oleh mata kita, para sahabat ketika itu membaiat siapa? Melakukan perjanjian dengan siapa? Pada Rasulullah, dengan Rasulullah. Zahirnya terlihat seperti itu. Tetapi siapa yang memerintahkan mengadakan baiat itu? Allah. Lalu isinya apa baiat itu? Isinya adalah untuk taat kepada syariat Allah. Itu isinya. Karena baiat itu perintah Allah dan isinya adalah janji untuk taat terhadap syariat Allah, maka orang yang membaiat Rasulullah itu sesungguhnya dia telah membaiat Allah, telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menjalankan perintah Allah dan dia telah berjanji untuk taat kepada Allah. Maka dikatakan innama yubayi'unallah. Orang-orang yang membaiat kamu itu seakan-akan mereka membaiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, ini seperti dalam ayat yang lain. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 80. Dalam surat An-Nisa ayat 80 itu disebutkan mayyuti'ir rasula faqad ata'allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka benar-benar dia telah taat kepada Allah. Nah, bukan berarti bahwa tidak boleh dikatakan bahwa berarti Rasulullah adalah Allah, enggak. Nah, barang siapa yang taat kepada dikatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Tidak berarti bahwa Allah itu Rasul, tetapi maknanya adalah bahwa orang yang taat kepada Rasulullah itu seakan-akan taat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah larangan Allah. Karena Rasulullah tugasnya adalah menyampaikan saja. Ketika Rasulullah mengatakan ini lakukanlah, ini kerjakanlah, maka siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Tetapi Rasulullah menyampaikan perintah dari Allah. Ketika Rasulullah mengatakan janganlah kalian melakukan ini dan itu, nah, secara zahir Rasulullah yang menyampaikan larangan itu. Tetapi yang disampaikan itu larangan siapa? Larangan dari Allah. Rasulullah tugasnya adalah menyampaikan. Maka kalau ada seseorang itu taat kepada siapa? Taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Nah, itu maknanya seperti itu. Dan itu dalam keseharian kita juga terjadi. Misalnya seorang seorang kiai misalnya
menugaskan salah satu santri senior misalnya untuk dia menjadi pemimpin di kalangan santri itu. Ini misalnya sebagai pendekatan biar kita bisa paham. Nah, salah satu santri ditunjuk, kamu sebagai ketua atau kepala atau ketua dari para santri seluruhnya. Nah, kemudian dia membuat peraturan misalnya. Maka sesungguhnya santri ketika dia taat kepada sang ketua santri pondok itu, berarti dia sesungguhnya dia mengikuti perintah kiai itu, karena dia adalah perwakilan dari kiai untuk mengatur santri yang ada di pondok tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini takribnya, pendekatannya seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan yadullahi fauqa aydihim. Yadullahi fauqa aydihim. Ayat ini tergolong ayat mutasyabihat. Makna zahir dari ayat ini itu tidak layak untuk Allah. Makna zahir dari kata yadun itu adalah tangan ini. Ketika kita mengatakan yadun, maka tangan ini namanya yad, berupa anggota badan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari menyerupai makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah ditegaskan oleh Imam Thahawi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari al-a'dha, dari anggota badan. Tidak dikatakan Allah punya kepala, punya dada, punya tangan, punya kaki. Wal adawat, tidak dikatakan Allah punya mata, punya hidung, punya lisan. Tidak, Allah maha suci dari itu semuanya, karena Allah tidak serupa dengan makhluk, sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini makna zahir dari ayat itu adalah Allah itu punya tangan berupa anggota badan. Dan makna zahir seperti ini adalah tidak sesuai dengan ayat muhkamat yang menegaskan Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka kaidahnya dalam memahami ayat mutasyabihat seperti ini, seperti yang sudah kita jelaskan, adalah menselaraskannya dengan ayat muhkamat. Ayat ini harus dipahami tidak bertentangan dengan ayat muhkamat. Maka metodenya adalah takwil. Bisa takwil ijmali, bisa takwil tafsili. Boleh dia menggunakan takwil ijmali, boleh juga dengan takwil tafsili, tapi harus ditakwil, tidak boleh tidak ditakwil. Karena jika tidak ditakwil, maka berarti menggunakan makna zahir. Dan jika menggunakan makna zahir, maka seseorang akan jatuh pada paham sesat namanya tasbih, yang itu merupakan kekufuran, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Jaga akidah kalian dari berpegang teguh dengan makna zahir ayat dan hadis mutasyabihat. Karena berpegang teguh dengan zahir, makna zahir ayat mutasyabihat itu adalah pangkal kekufuran, penyebab kekufuran. Orang Wahabi menjadi musyabbihah, mereka jatuh pada paham tasbih adalah akibat dari mereka memegang makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat.
Ketika ketemu ayat yadullahi fawqa aydihim, mereka mengatakan Allah itu punya tangan, anggota badan. Sebagian mereka mengatakan tapi tangannya nggak sama dengan tangannya makhluk, tangannya itu besar dan sebagainya. Ini apa? Akidah yang fasidah, akidah yang rusak. Karena meskipun dia mengatakan tangannya nggak sama dengan tangan makhluk, tangannya nggak sama dengan tangan manusia, tetapi mereka meyakini bahwa Allah memiliki anggota badan. Dengan keyakinan bahwa Allah memiliki anggota badan, itu sudah tasbih. Meskipun mereka mengatakan tidak sama. Perkataan tidak sama dengan tangan makhluk itu apa? Tidak berfaedah, tidak berfaedah. Kenapa? Karena ketika dia menyebut punya tangan yang merupakan anggota badan, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini harus ditakwilkan. Karena makna zahirnya itu bertentangan dengan ayat muhkamat, seakan-akan Allah memiliki anggota badan, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari memiliki anggota badan, baik anggota badan yang besar maupun anggota badan yang kecil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana para ulama mentakwilkan ayat ini, yadullahi fawqa aydihim? Ini masih berkaitan dengan runtutan ayat sebelumnya, yaitu tentang bai'atur ridwan. Yang tadi kita ayat sebelumnya, sebelum kalimat ini, sebelum firman Allah yadullahi fawqa aydihim, Allah berfirman innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Masih berkaitan dengan baiat ini. Yang dikatakan tadi, sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu wahai Muhammad itu seakan-akan dia membaiat Allah. Kan seperti itu pembicaraannya. Maka ayat yadullahi fawqa aydihim masih berkaitan dengan itu, masalah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga para ulama mentakwilkan yadullah artinya ahdullah. Yadullah dalam ayat ini artinya ahdullah. Yad itu bisa berarti macam-macam, bukan hanya satu. Bisa berarti anggota badan, bisa berarti perjanjian, bisa berarti kekuasaan, kekuatan, dan lain-lain. Yad bisa memiliki makna seperti itu. Sehingga nggak sama, nggak setiap yad dimudhafkan kepada Allah yadullah kemudian artinya kekuasaan. Tidak semuanya. Ada yang berarti kekuasaan, ada yang berarti makna yang lainnya. Seperti dalam ayat ini yadullahi fawqa aydihim. Yadullah di sini artinya adalah ahdullah, yaitu perjanjian Allah. Yadullahi fawqa aydihim artinya perjanjian Allah yang zahirnya itu berupa perjanjian kepada Rasulullah, itu di atas perjanjian mereka para sahabat. Jadi perjanjian Allah yang zahirnya berupa perjanjian Rasulullah itu berada di atas perjanjian mereka para sahabat. Karena dalam baiat Rasulullah dengan para sahabat itu, Rasulullah meletakkan tangannya di atas tangan para sahabat. Jadi mengadakan perjanjian itu tangan Rasulullah itu diletakkan di atas tangan orang-orang yang berbaiat. Sehingga tangan di sini adalah simbol dari perjanjian. Jadi tangan itu adalah simbol dari perjanjian. Tangan Rasulullah di atas tangan para sahabat.
Setiap sahabat yang melakukan perjanjian itu tangannya di bawah tangan Rasulullah. Nah, tangan ini adalah simbol dari perjanjian. Maka ketika dikatakan yadullah, artinya perjanjian Allah itu di atas perjanjian mereka para sahabat. Bukankah tadi dikatakan bahwa perjanjian Rasulullah itu sesungguhnya adalah perjanjian Allah? Nah, kan seperti itu. Nah, sehingga ketika dikatakan yadullah fauqa aidihim, maka di sini zahirnya tangan Rasulullah yang berada di atas tangan sahabat. Tetapi sesungguhnya ini tangan ini menunjukkan perjanjian Allah. Sehingga yadullah fauqa aidihim artinya perjanjian Allah yang disimbolkan dalam bentuk tangan Rasulullah di atas tangan para sahabat, itu dikatakan fauqa aidihim, di atas tangan-tangan, di atas perjanjian mereka. Itu makna dari ayat ini. Jadi ditakwilkan seperti itu klop dengan konteks dari ayat tersebut. Sudah sangat tepat dengan runtutan dari ayat sebelumnya yang berbicara tentang bai'atur ridwan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dipahami kira-kira? Semoga bisa dipahami dengan benar. Jadi karena kalau kita ngikuti runtutannya, insya Allah kita akan bisa memahami bahwa pertama apa tadi? Baiat mereka terhadap Rasulullah adalah seakan-akan baiat mereka kepada Allah. Ketika dikatakan yadullah fauqa aidihim, zahirnya tangan Rasulullah yang di atas tangan para sahabat. Tetapi tangan di sini adalah simbol dari perjanjian. Maka ketika dikatakan yadullahi fauqa aidihim, maka artinya adalah perjanjian Allah di atas perjanjian orang-orang mukmin, para sahabat ketika itu. Kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihullaha fasayu'tihi ajran azima. Nah, faman nakasa, maka barang siapa yang mengingkari janjinya, fa innama yanqusu ala nafsihi, maka dia telah mengingkari janji pada dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihullah, dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah dalam baiat itu, fasayu'tihi ajran azima, maka Allah akan memberinya pahala yang sangat agung. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang apa? Konsekuensi dari bai'atur ridwan. Konsekuensi yang akan muncul, akan timbul akibat dari bai'atur ridwan terhadap mereka yang melakukan bai'at ini. Apa konsekuensinya? Yaitu apabila orang-orang itu melanggar yang mereka sudah berjanji kepada Rasulullah, dan hakikatnya mereka berjanji kepada Allah, mereka itu melanggar apa yang telah dijanjikan tersebut, maka bahayanya akan menimpa mereka sendiri. Bukan berarti dirinya itu Allah, ini juga bisa disalahpahami ya. Bisa disalahpahami. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu harus dipahami mengikuti pemahaman Rasulullah, para sahabat, dan para ulama. Nggak bisa seseorang itu memahami Al-Quran itu berdasarkan pemahaman sendiri yang mana dia bukan seorang mufassir yang memenuhi syurutul mufassirin.
Ini sering sekali kita tegaskan. Kenapa? Karena di sini ayat ini kalau diterjemahkan secara harfiah kemudian dipahami sendiri, itu terlihat murad marid, ya, pemahamannya itu murad marid. Tadi ketika dikatakan secara harfiah, sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu itu telah membaiat Allah. Ini kalau mikirnya sebentar, berarti Rasulullah itu Allah, karena yang membaiat Rasulullah itu membaiat Allah. Bisa seperti itu. Kemudian muncul yadullah fauqa aydihim, muncul lagi nanti pemahaman keliru, berarti Allah punya tangan, dan tangannya Rasulullah itu tangannya Allah. Akan begitu juga, karena yang melakukan baiat itu Rasulullah, yang tangannya ada di atas tangan orang mukmin adalah tangan Rasulullah, tapi dikatakan yadullah, oh berarti Allah punya tangan, dan tangannya itu adalah tangannya Rasulullah, itulah tangannya Allah. Akan salah lagi pemahamannya. Ketemu ayat berikutnya, faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi. Barang siapa yang melanggar janjinya kepada Allah, maka dia sudah melanggar janjinya kepada dirinya sendiri. Loh, berarti dirinya sendiri juga Allah. Karena dia melanggar janjinya kepada Allah, berarti dia melanggar janjinya kepada dirinya sendiri. Salah lagi dia pemahamannya. Karena apa? Ya nggak ngikuti penafsiran para ulama. Maka harus seseorang dalam menafsirkan ayat Al-Quran, rujuklah kepada pemahaman para ulama. Yang para ulama itu memiliki dasar-dasar karena mereka memiliki alat-alat ilmu-ilmu yang bisa mencukupi untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Di antaranya harus mengetahui asbabun nuzul dari ayat ini. Bagaimana kita bisa memahami innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah dan seterusnya kalau kita nggak tahu asbabun nuzul dari ayat ini. Tiba-tiba saja kemudian kita baca ayat ini, kemudian langsung kita pahami, bisa nggak? Ya sulit. Bagaimana kita memahaminya kalau kita nggak tahu konteks dari ayat itu? Kenapa ayat itu turun? Apa penyebabnya ayat itu turun? Ayat itu turun dalam rangka apa? Kalau seseorang nggak mengetahuinya, bagaimana dia bisa menafsirkannya dengan benar? Setelah kita tahu, oh ini ayat berbicara tentang bai'atur ridwan. Bagaimana kondisi bai'atur ridwan? Apa isi bai'atur ridwan? Maka setelah itu seseorang akan bisa memahami ayat ini dengan benar. Tapi tidak cukup hanya mengetahui konteksnya saja. Harus tahu bahasa Arab, harus tahu tentang banyak ilmu nasikh mansukh, am khas dan sebagainya yang jumlahnya sangat banyak. Dan kita satu pun tidak memenuhi syarat itu. Tidak memenuhi syarat itu, sehingga kita harus mengikuti penafsiran dari para ulama, bukan semaunya sendiri. Ketika dikatakan dalam ayat ini faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi, kalau diterjemahkan secara harfiah apa? Barang siapa yang melanggar perjanjian, maka sesungguhnya dia melanggar perjanjinya pada dirinya sendiri. Wong ini melanggar janjinya kepada Allah, kok dikatakan dia telah melanggar janjinya kepada dirinya sendiri. Jadi bingung nanti, bingung ujung-ujungnya adalah sesat, pemahamannya bisa sesat. Hadirin hadirat rahimakumullah, maksudnya bagaimana? Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi, artinya adalah barang siapa yang melanggar perjanjiannya kepada Rasulullah, yang itu berarti melanggar perjanjiannya kepada Allah, seperti yang sudah kita jelaskan, fa innama yanqusu ala nafsihi, maka bahayanya akan menimpa orang itu sendiri. Di situ ada kata ala yang menunjukkan itu. Fa innama yanqusu ala nafsihi, maka bahayanya
Bahaya dari apa? Melanggar perjanjian kepada Allah yang zahirnya janjinya kepada Rasulullah itu, bahayanya akan berakibat kepada mereka yang berjanji itu. Itu maksud dari ayat apa? Fa innama yankuthu ala nafsihi. Bahayanya bukan kepada Rasulullah, apalagi kepada Allah, sama sekali tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mendapatkan bahaya meskipun semua manusia di bumi ini semuanya bermaksiat kepada Allah. Allah tidak mendapatkan bahaya sedikit pun dari itu. Meskipun semua manusia itu kufur, nggak ada satupun yang beribadah kepada Allah, Allah tidak mendapatkan bahaya sedikit pun dari kekufuran yang mereka lakukan. Allah tetap Khaliq, Allah tetap pencipta alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, dan sedikit pun tidak terkena bahaya dengan sebab kekufuran atau kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Meskipun mereka semuanya melanggar janjinya kepada Allah, Allah tidak terpengaruh, tidak terkena bahaya dengan sebab itu. Tetapi jika ada manusia yang mereka melanggar janjinya kepada Allah, maka bahayanya akan menimpa kepada mereka sendiri, bukan kepada Allah, juga bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, Allah juga tidak mendapatkan kemanfaatan atau mengambil kemanfaatan dari ketaatan orang-orang mukmin. Seandainya semua orang di dunia ini semuanya mukmin, semuanya beribadah kepada Allah, maka tidak kemudian Allah menjadi lebih mulia dari sebelumnya. Tidak. Sama sekali Allah tidak menjadi mulia atau bertambah kemuliaannya atau mengambil manfaat dari ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Tidak. Nah, karena itu jika ada seseorang berbuat taat kepada Allah, maka manfaatnya bukan kepada Allah, manfaatnya untuk manusia itu sendiri, kembali kepada manusia itu sendiri. Kalau kita misalnya rajin untuk sholat, kita misalnya rajin hadir dalam majelis ilmu seperti ini, manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah. Karena pahalanya akan kita nikmati sendiri nanti di akhirat, bukan orang lain yang menikmatinya apalagi Allah. Kemudian kalau kita kemudian mendapatkan ilmu agama yang benar, kemudian kita bisa mengamalkannya dan meyakininya, maka kita juga yang akan selamat. Bukan Allah yang mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Nah, sehingga kembali kepada hamba itu. Sebaliknya, jika seseorang itu bermaksiat kepada Allah, maka bahayanya akan kembali kepada pelakunya, kepada manusia. Jika seseorang misalnya selalu kufur dan bermaksiat, maka dia yang nanti mendapatkan akibatnya dari perbuatan maksiat yang dia lakukan tersebut. Allah tidak mendapatkan bahaya sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini juga merupakan bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan yang seperti itu, bahwa Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan orang-orang yang taat, dari keimanan orang-orang yang beriman, dan Allah tidak mendapatkan bahaya dari kekufuran dan kemaksiatan orang-orang kafir dan yang pelaku maksiat. Ini adalah bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib untuk kita yakini. Karena apa? Karena seseorang dia beriman, Allah yang menciptakannya pada seseorang. Seseorang berbuat ketaatan kepada Allah. Perbuatan taat itu Allah yang menciptakan padanya. Ada seseorang itu melakukan kufur. Siapa yang menciptakan perbuatan kufur pada manusia itu? Allah yang menciptakannya.
seseorang melakukan dosa, melakukan maksiat, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu Allah yang menciptakan pada dia. Maka bagaimana Allah kemudian terkena dampak dari ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia? Sama sekali tidak ada dampak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jika Allah berkehendak menjadikan semua manusia itu beriman, maka semua akan beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga, dan Allah telah menciptakan neraka. Surga diperuntukkan untuk mereka yang mau beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan neraka diperuntukkan untuk mereka yang berbuat kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian manusia ada yang dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mukmin dan taat, soleh, bertakwa, dan sebagian orang ada yang diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang kafir, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuanya adalah merupakan atau terjadi dengan ciptaan, masyiah, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dikatakan barang siapa yang memenuhi janjinya, kalau dia melanggar bahayanya akan menimpa mereka. Tetapi barang siapa yang dia memenuhi janjinya itu kepada Rasulullah, yang artinya juga kepada Allah, maka fasayu'tihi ajran azima. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang tersebut. Berupa apa? Surga nanti di akhirat. Orang yang mau melaksanakan janjinya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan mereka yang ikut pada bai'atur ridwan? Apakah semuanya memenuhi janjinya kepada Allah, kepada Rasulullah? Diriwayatkan bahwa seluruh para sahabat yang berbaiat, melakukan bai'atur ridwan, itu semuanya memenuhi baiatnya, kecuali satu orang. Kecuali hanya satu orang. Dari berapa? 1.500 sahabat yang melakukan bai'atur ridwan, itu semuanya memenuhi janjinya. Maka mereka adalah yang dimaksud dalam ayat tadi, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah. Mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan masuk surga nanti di akhirat. Fasayu'tihi ajran azima. Tetapi ada satu orang yang dia tidak memenuhi janjinya. Dia sebenarnya bukan seorang muslim, tetapi dia memperlihatkan sebagai seorang muslim ketika itu. Dia munafik, dia orang munafik. Orang munafik dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran, tetapi secara zahir dia memperlihatkan Islam ketika itu. Orang itu namanya Jaddu ibn Qais. Orang itu ketika melakukan baiat, dia bersembunyi di balik untanya. Jadi memang dia ragu-ragu membaiat itu karena dia memang munafik. Dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Dia ragu-ragu dengan baiatnya karena dia hanya simbolis saja melakukan baiat itu, tetapi sesungguhnya dalam hatinya dia tidak berbaiat. Kemudian orang inilah yang kemudian melanggar janjinya kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu orang ini tidak tergolong sebagai orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya apa? Fa innama yanquthu ala nafsihi.
bahayanya akan menimpa dirinya sendiri, nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Ada beberapa ayat mutasyabihat yang mengindikasikan seakan-akan Allah memiliki tangan, dan maknanya pasti tidak seperti itu. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan setelahnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.